Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukurillah, hamdan wala hawla wala quwata illa billah. Salam sejahtera, salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, para sedulur dimanapun berada, para sahabat, para kerabat, pada konten kali ini saya akan memberikan pengalaman atau memberikan tip, memberikan cara sekaligus doa untuk menetralisir energi-energi negatif yang ada di badan ataupun yang ada di rumah, sekaligus doanya menetralisir yang namanya kekuatan gaib, yaitu bisa energi kiriman ataupun energi bawaan. Karena di zaman sekarang, di era digital ini, di zaman yang udah canggih ini, masih ada yang namanya dan masih lekat yang namanya santet, yang namanya guna-guna, yang namanya teluh. Para sedulur, tentunya para sedulur semua, para sahabatku semua tidak asing lagi dan tidak tidak asing lagi yang namanya santet, gitu. Karena santet itu berbeda-beda jenisnya dan berbeda-beda juga medianya, di kalangan bangsa mana atau suku mana, di daerah manapun tentunya berbeda-beda jenis, tapi yang namanya kezaliman, yang namanya ilmu hitam itu sangatlah kejam dan merajalela. Kenapa sih kok bisa ada ilmu hitam? Kenapa sih kok ada santet, ada sihir, ada guna-guna, ada teluh lah, itu bahasanya. Mungkin banyak hal yang dilakukan orang, ya entah melakukannya sendiri ataupun menyuruh orang, dengan dasar, dengan tujuan untuk mencelakakan, untuk menghancurkan. Hancur itu berbeda-beda, entah untuk menghancurkan kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya, ataupun perusahaannya, gitu. Dari segi fisiknya, yaitu sakit ataupun kehancuran, dengan hancur apa aja, atau usahanya hancur, orangnya sakit-sakitan, itulah santet, itulah sihir, itulah guna-guna, gitu. Sebab bisa dari mana aja, entah dari orangnya pernah merasakan sakit ataupun dendam dengan ucapan-ucapan ataupun perilaku yang gak diterima. Makanya kita sebagai manusia yang awam ataupun yang tidak tahu apa-apa, yang tidak inilah, harus utamakan menjaga lisan, menjaga omongan. Jangan sampai lisan kita ini menyinggung perasaan orang, jangan sampai lisan ini menyakiti hati orang, dan jangan sampai perilaku kita itu membuat orang itu sakit sehingga menimbulkan efeknya benci. Atau kalau orang udah benci bisa melakukan apa aja, kalau orang udah nggak suka bisa melakukan apa aja, entah dengan dirinya sendiri melakukannya, bisa juga melalui orang lain. Dengan apa? Dengan cara mengupahinya atau membayarnya. Demi apa? Demi kepuasan dirinya.
yang tujuannya dendam karena sakit hati kepada orang itu, karena sakit hati karena ucapan orang itu, dan sakit hati karena perilaku orang itu. Begitu banyak cara dan banyak hal, dari mana aja hal yang kecil pun bisa terjadi kalau emang itu orang udah merasa sakit dan kecewa, benci. Itulah para sedulur, makanya fungsinya dijaga lisan, dijaga mulut, pokoknya dijaga perilaku kita agar selalu ramah, baik, dan selalu legowo sama sesama. Karena hati manusia siapa yang tahu, hati itu paling dalam tidak bisa dijeleman. Begitu para sedulur. Jadi mudah-mudahan cara yang saya akan berikan nanti, media yang akan saya kasih tahu nanti, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa sedikitnya membantu problem atau membantu para sedulur. Apabila punya keluhan, misalkan seperti apa sih ciri-cirinya gangguan sihir ki, gangguan orang kena santet ataupun kena guna-guna, kena pantauan ataupun pantauan makhluk gaib yang jahat, yang ganas, yang unsurnya disuruh orang ataupun ke bawah sama diri kita sendiri gitu. Ciri-cirinya banyak, cuman saya tidak bisa membuka semuanya di sini, hanya sekedar memberikan gambaran aja. Tandanya, ciri-cirinya satu, biasanya kita usaha rezeki lancar, kok tiba-tiba rezeki susah, seakan tersendat, kayak seperti air mengalir terus ketutup gitu, nggak jalan. Ada aja sebabnya, kayak bisnis, kayak jualan, ada aja jualan kita nggak laku, tiba-tiba biasanya rame kok nggak rame, kok sepi, kok orang cuma lewat aja ke warung kita, kok orang cuma nengok doang ke tempat usaha kita. Bahkan sampai ada yang udah masuk, yang udah nanya-nanya, bisa keluar lagi nggak jadi. Ya mungkin di situ ciri-cirinya. Kalau kita berprasangka baiknya mungkin belum rezeki kita, begitu itu prasangka baiknya. Tapi unsurnya kalau kita sering ke situ merasakan hal seperti itu, bahkan sampai orang nggak melihat gitu. Padahal kita buka warung, tapi kata orang warungnya tutup mulu, padahal tiap hari kita buka. Itu ciri-cirinya kita kena gangguan ataupun ditutup dengan makhluk astral, yaitu makhluk gaib, entah itu kiriman ataupun apa, saya tidak bisa membilangnya, mengetahuinya. Intinya ciri-cirinya itu. Keduanya ciri-cirinya badan sering sakit-sakitan, sakitnya itu kan nggak jelas, diperiksa ke dokter, ke mantri, udah minum obat aja tapi nggak kunjung juga sembuh. Selalu habis minum obat baik datang lagi, baik datang lagi, terus menerus begitu. Ada juga seperti itu, badan terus-terusan sakit, nggak jelas lah penyakitnya, dicek ke dokter sehat, dicek ke dokter nggak ada penyakitnya. Nah itu keduanya ciri-cirinya kita kena gangguan sihir atau kena gangguan santet, seperti itu para sedulur. Dan ketiganya, hidup itu gelisah, seakan padahal duit punya, padahal rumah tangga enak, keluarga enak, tapi gelisah nggak enak, pokoknya nggak nyaman lah rasanya. Terus di rumah kayaknya panas, hawanya nggak betah, terus sering salah paham sama orang rumah, sama keluarga, sama anak, sama istri, sama orang tua, sering cekcok, sering salah paham, dan mudah tersinggung hati ini, mudah gelisah hati ini. Itu ketiganya ciri-cirinya para sedulur. Keempatnya kita itu ketika tidur suka mimpi yang gak jelas, mimpi ditakut-takutin, mimpi didatangin hewan, mimpi didatangin sesuatu yang menakutkan, tidurnya nggak nyenyak, susah untuk tidur. Ketika malam
susah untuk tidur, gelisah, selalu gelisah. Nah itu tanda-tandanya kita itu terkena pengaruh sama ilmu hitam, ilmu orang lain, orang yang zolim sama kita gitu. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain atau ciri-ciri yang lain orang yang terkena gangguan non medis, gangguan sihir, gangguan ilmu hitam, gangguan guna-guna, begitu para sedulur. Dan intinya kita harus jangan kebanyakan tidur malam. Kalau salah satu para sedulur mengalami hal seperti itu, ciri-ciri yang saya berikan tadi, yang saya kasih tahu tadi, meskipun enggak jelas, meskipun enggak perfect gitulah. Jadi alangkah baiknya para sedulur itu jangan dibanyakin tidur malam gitu. Malam bangun ngaji, beribadah, banyakin istighfar, baca sholawat, jangan kebanyakan tidur. Kalau para sedulur mengalami hal seperti itu, yang ciri-ciri yang tadi dikasih tahu. Dan juga sakitnya itu ketika jam 5 sore sebelum maghrib itu ngerasa lelah, ngerasa ngantuk, ada aja yang dirasain. Nah itu juga tanda-tandanya. Ketika jam 12 kesini, misalkan jam berapa ya, habis isya sampai jam 11 atau jam 10 itu ngerasain badan gak enak, gelisah, susah tidur gitu. Hati-hati, itu juga bisa terkena pengaruh. Ambil wudhu, sholat, tobat, baca Quran gitu. Setelah jam 12 atau bagus sih tidurnya, habis subuh baru tidur. Kalau malam itu isi waktu dengan pujian-pujian atau berzikir, mengaji. Jadi jangan kosong hatinya, pikirannya. Begitu secara dulu sedulur, untuk meningkatkan, untuk melawan hal-hal yang negatif tadi. Dan satu, jangan diikutin, banyakin baca sholawat. Kalau malam jangan kebanyakan tidur, bangun malam kalau mau tidur wudhu dulu para sedulur. Nah, singkat cerita, tema ataupun cara yang akan saya berikan ini para sedulur, alangkah baiknya lebih afdolnya sebelum menyimak video ini, sebelum melakukan ritual yang saya berikan nanti, cara yang saya berikan nanti, alangkah afdolnya, alangkah baiknya para sedulur bantu support channel Ki Ageng ini yang namanya channelnya Kumbang Siliwangi para sedulur. Dengan seperti apa? Di subscribe, lalu di like, itu aja para sedulur. Untuk apa sih itu? Untuk meningkatkan kesemangatan saya bikin konten, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Begitu aja para sedulur. Lalu setelah itu tonton videonya, jangan di skip para sedulur. Lanjut kita ke tema berikut, yaitu pengijazahan ataupun memberikan cara dengan media. Medianya apa? Sederhana medianya. Media ini mudah untuk dicari para sedulur, mudah untuk pokoknya mudah untuk dicari media ini. Dengan apa medianya? Garam. Garam apa? Tapi jangan garam yang halus yang buat nyayur para sedulur. Garamnya garam rosok, garam kasar. Pasti tahulah para sedulur garam kasar. Satu, medianya garam kasar. Keduanya, medianya air putih. Tapi air putih ini jangan ngambil dari galon, jangan ngambil dari air yang langsung bisa diminum, udah dimasak. Usahakan ambil air minimal air dari keran, air mentah. Kalau ada lebih bagus lagi air laut, lebih bagus lagi air telaga para sedulur. Air telaga itu seperti apa? Air yang langsung keluar dari mata air, itu yang lebih bagus para sedulur medianya, airnya. Dan garam krosok itu. Lalu kita selanjutnya, ketika kita merasakan hal ini
dianjurkan untuk membersihkan, membuang penyakit, gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan kiriman ilmu hitam, yaitu santet, teluh, guna-guna para sedulur, untuk diri kita dan juga untuk membantu orang lain misalkan, dan untuk menetalisir yang ada di rumah kita. Misalkan rumah kita hawanya panas, seperti contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi, panas, rumah gelisah, nggak enak buat ngapa-ngapain, pokoknya nggak enak, sering berantem dalam keluarga, sering salah paham. Nah, lakukan cara ini. Pertama, lebih bagusnya ambil wudhu, bebersih gitu kan, mandi dulu, mandi bersih-bersih. Lebih afdol lagi berwudhu. Setelah wudhu lalu siapkan garam. Garam di seperti apalah contohnya. Ampura. Nih sedulur, ini kan garam. Ini garam kasar, sedulur, ini garam. Garamnya. Ini garam. Ini saya juga bikin garam asma. Kalau ada orang yang minta, yang memerlukan saya kasih. Ini garam seperti ini, taruh di mangkok ataupun di piring. Garamnya garam krosok, garam kasar. Lalu apa doanya? Simak baik-baik para sedulur. Ini doanya yang sangat penting. Gitu. Ini namanya doa asma. Doa garam asma untuk menghancurkan sihir, untuk menghancurkan teluh, guna-guna, dan bahkan mampu untuk membalikan santet kepada pengirimnya. Kalau kita niatnya untuk mengembalikannya, ini mampu insya Allah dengan izin Allah ya. Ini sekedar media. Bagaimana bacaannya atau doanya? Kalau para sedulur punya hadoroh, punya tawasul, bertawasul dulu kepada orang tua kita, kepada leluhur kita, khususnya paling pertama itu kepada kita punya Nabi. Hadoroh dulu kepada Nabi, kepada sahabat. Pokoknya sebut sebisa mungkin kalau punya, kalau bisa, kalau nggak ada langsung aja para sedulur. Apa sih doanya? Pertama, dengerin baik-baik, simak baik-baik agar gak salah paham, gak gagal paham. Pertama, baca sahadat, 2 kalimat sahadat. Berapa jumlahnya? 7 kali. 7 kali sahadat para sedulur ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Terus berulang-ulang sampai 7 kali dengan cara garamnya ditaruh di sini. Ditaruh di sini, ditadah seperti ini. Satu, tuh. Pertama, baca sahadat 7 kali para sedulur. Kedua, baca sholawat 3 kali. Sholawat seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali para sedulur. Lalu yang ketiganya apa? Baca lagi la haula wala quwata illa billahi aliyil azim 3 kali para sedulur. Nah, setelah itu ingat kan? Sahadat 7 kali, sholawat 3 kali, la haula wala quwata 3 kali. Lalu ini yang terakhir, yang sangat luar biasa, karena saya sering pakai doa ini untuk pengobatan ruqyah, pengobatan ruatan, untuk membersihkan dari gangguan orang kena gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan ilmu hitam, entah itu sengaja maupun disengaja. Yang keempatnya apa sih doanya? Yaitu bacalah ayat kursi sebanyak 41 kali para sedulur. Baca ayat kursi sebanyak 41 kali, jangan kurang, jangan lebih. 41 kali, lalu ditiupkan kepada garam ini. Tangannya diginiin di atas. Setelah itu sambil baca 41 kali, boleh dihitung dengan jari, tangannya begini di atasnya. Nanti setelah 41 kali, para sedulur kalau benar menjalankannya dengan ikhlas, dengan tulus, penuh dengan keikhlasan, keyakinan, nanti akan merasakan sesuatu energi yang ada di garam ini. Seperti apa? Yaitu seperti hawa panas gitu, dari keluarnya energi yang ada di garam ini. Setelah itu lalu boleh dikombinasikan ataupun dicampur dengan
airnya, yaitu air yang tadi, air telaga satu, lalu air mentah yang keluar dari keran ya, jangan air yang udah dimasak, itu air mentah. Nah, masukin garam itu ke air. Boleh juga diminum airnya secukupnya aja. Boleh juga buat mandi, itu untuk mandi membersihkan dari orang-orang tersebut yang kena gangguan sihir, gangguan ilmu hitam. Ketika mandinya, kalau para sedulur niatnya untuk misalkan, nih contoh aja ya, kita benar terkena gangguan sihir, gangguan ilmu hitam. Kalau kita pengen mengembalikannya kepada pengirimnya atau kepada dukunnya yang zolim kepada kita, nah niatkan aja dalam hati, ya Allah, saya ingin mengembalikan penyakit saya ini. Kalau emang penyakit saya ini perbuatan manusia, perbuatan orang yang zolim. Kalau kita tahu, dan biasanya kalau indranya udah kebuka, ketika kita niat begitu langsung kebayang orangnya, karena indra kita udah kebuka, batinnya udah kebuka. Ketika kita udah berniat begitu, nanti akan kebayang orangnya, muka siapa. Lalu setelah itu kita mandi dengan guyuran Allahu Akbar, dengan niat untuk melunturkan energi negatif yang ada di badan kita, dan sekaligus membalikan. Misalkan kalau emang kita pengen membalikan energi itu atau penyakit itu, mandi berdiri, lalu ketika udah niat begitu, bayangin misalkan kebayang orangnya, langsung injek, gebrak pakai kaki kiri dengan membaca Allahu Akbar. Injekin kaki kirinya, gebrakin. Ketika guyuran air udah ke bawah, seiring dengan air kaki digebrakin, diinjek gitu sekencang mungkin, dengan tujuan untuk membalikan sihir tadi ataupun penyakit tadi kepada orang yang zalim. Itu para sedulur kalau pengen mengembalikan sihir atau guna-guna yang dikirim orang lain, orang tersebut lah misalkan. Dan kalau emang tidak ada begitu, niatnya untuk membersihkan diri, untuk membuang penyakit, membuang sengkolo, membuang bala, sekaligus membuka aura kita dari energi negatif yang tertutup tadi, udah mandi aja. Mandi dengan niat untuk membersihkan badan aja gitu, dengan guyurannya ke kanan dulu 3 kali para sedulur ya, ke kanan 3 kali, lalu ke kiri 3 kali, lalu ke atas 3 kali gitu, dengan bacaan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu jangan pakai anduk mandinya, langsung aja dibersihkan pakai tangan, lalu wudhu lagi. Setelah itu baru pakai baju lagi, biarkan itu menyerap kering di badan dengan sendirinya. Itu para sedulur cara mudah untuk menetralisir atau membuang penyakit, gangguan-gangguan dari ilmu hitam, guna-guna, sihir, pelet, apapun lah itu bentuknya, unsurnya negatif para sedulur. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat dan para sedulur semua paham dengan cara atau media yang saya berikan ini gitu. Kalau nggak paham datang, nanti saya kasih tahu lebih jelasnya lagi. Begitu para sedulur, mudah-mudahan ini bermanfaat. Makanya kalau channel saya ini bermanfaat untuk para sedulur semua yang dimanapun berada, bantu subrek dan di like, itu di share juga nggak apa-apa para sedulur. Itu aja para sedulur, mudah-mudahan. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lain, dengan mandi ruatan, mandi di kali air yang mengalir, mandi di air yang langsung turun dari gunung ataupun dari sumber mata air, bisa juga mandi di lautan. Begitu para sedulur. Nah, tadi kan untuk membersihkan badan, untuk membuang dari badan penyakitnya, bisa diminum, bisa dimandikan, itu bisa dibuat mandi, bisa buat minum. Nah sekarang untuk cara yang kedua, untuk membersihkan warung, rumah, toko misalkan, atau pakarangan gitu. Nah air yang tadi setelah mandi, atau jangan habisin, ataupun bisa dibagi 2, makanya bikinnya yang agak banyakan, seember ataupun sedrem lah bikin gitu. Tadi untuk kekuatan badan ya, jasad gitu ya, sekaligus diminum juga.
nggak apa-apa. Nah ini yang kedua ini untuk pekarangan, untuk membersihkan rumah, karena energi itu bisa bersarang di rumah masing-masing, nggak di badan, tapi ada juga yang namanya di rumah, entah di mana namanya di rumah lah, entah di atas para, entah di atas puhunan, begitu para sedulur. Nah air ini dimasukin ke ember lalu disiramin, dibuat ngepel, dipel biar rata ke sudut-sudutnya, kolong meja, kolong ranjang, misalkan kolong lemari. Kalau bisa perlu semuanya lah, kayak di lemari ciprat-cipratin gitu, turunin dulu bajunya, takutnya bersarang di baju, di lipetan baju kayak bisa aja, di belakang lemari bisa aja ciprat-cipratin gitu semuanya, untuk niatkan untuk membersihkan energi negatif. Dan insya Allah garam ini, air ini bisa membakar, karena tadi udah diasmakan, udah diritual, udah dibacakan doa. Ini bisa membakar jin-jin hitam yang bersarang di mana aja, bersarang di badan kita, bersarang di rumah ataupun di toko, yang menjadi menghalang tadi, yang tertutupnya rezeki kita, tertutupnya jualan kita, siram-siramin di toko, di warung. Ini jinnya, entah jin suruhan ataupun jin yang emang udah ada di sini, insya Allah kabur, kebakar karena kepanasan. Begitu para sedulur. Sing penting yakin, percaya, itu aja. Yakin kepada Tuhan, percaya boleh kepada doa. Begitu. Jadi cara itu lakukan. Kalau emang para sedulur membutuhkan doa ini, media ini, cara yang mudah, yang simpel untuk membuang energi negatif, lakukan cara itu sebenar-benarnya. Makanya simak baik-baik video ini dengan benar, pahami video ini dengan pelan-pelan, dengan santai. Begitu para sedulur. Jadi itu cara yang simpel yang dilakukan. Banyak cara-cara yang lain yang agak rumit juga banyak. Ini cara yang simpel, yang medianya mudah untuk dicari, hanya dengan satu garam, keduanya air putih gitu. Banyak juga dengan daun kelor, dengan segala macam, banyak nanti dengan video-video yang akan datang. Makanya kalau para sedulur itu mendukung, para sedulur itu mensupport dengan cara nge-like, dengan cara mensubrek, insya Allah saya akan memberikan edukasi, memberikan ilmu-ilmu atau cara-cara yang mudah, yang simpel dipahami, dan tentunya pasti yang bermanfaat untuk para sedulur semua di rumah gitu. Karena kalau untuk orang spiritual, mungkin kepada orang yang ini mungkin nggak punya duit untuk bayarnya atau gimana, lakukan aja cara ini dan terus dukung. Boleh request, kalau ada keluhan penyakit bagaimana belum bisa teratasi, boleh komen, bikin video ataupun apa gitulah, bikin konten cara pengobatan ini gimana, nanti saya akan bikinkan kalau saya lagi santai, kalau saya lagi senggang. Ini kebetulan lagi senggang karena baru aja tamu pulang makanya saya sempatkan untuk memberikan ilmu, untuk memberikan pengalaman yang bermanfaat para sedulur. Mudah-mudahan cara ini bisa membantu para sedulur semua. Mudah-mudahan apapun yang saya berikan, ini cara saya, cara mengobati saya kepada tamu-tamu saya atau praktisi saya, ilmu yang diberikan. Begitu para sedulur. Jadi kalau ada perbedaan dengan yang lain, mohon hampura, mohon maaf. Inilah versi saya, versi yang saya jalankan, doa yang saya amalkan. Begitu para sedulur, dan saya ikhlas ridho ke para sedulur kalau emang ini mau diambil, mau diamalkan. Yang penting untuk agar doa itu mustajabah, dikabul dan jalan doanya, tulis aja di kolom komentar Qabil tuh, karena doa emang sama, karena doa emang semuanya bisa begitu. Doa ini mungkin para sedulur dari lahir juga, dari kecil juga sering diajarkan dan tahu doa ini. Cuman alangkah baiknya dengan pengijazahan, dengan dibaiat ataupun diijazahkan, insya Allah gitu.
Oke para sedulur, mohon hampura, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyinggung para sedulur, kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan, kurang enak didengar, mohon maaf. Saya lagi belajar begitu. Jadi kalau saya salah mohon dimaafkan. Kalau kata-kata saya tidak baik mohon dimaafkan. Begitu saja para sedulur. Ya anggap aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.